Hai semua, kembali lagi di channel Rekayasa Film. Kali ini saya akan membahas film yang bergenre action tentang kriminal, di mana kita akan dibawa dalam sudut pandang kehidupan para penjahat perampok bank yang sangat handal. Kisah film ini diangkat dari novel yang berjudul Prince of Thieves, karya Chuck Hogan. Film ini terbilang cukup sukses, terbukti dari minggu pertama film ini ditayangkan, produksi film sudah mendapatkan penghasilan sebesar $23 juta. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Yuk ditonton sampai habis. Tapi jangan lupa ya, ini 100% full spoiler. Sebelum menonton, yuk bantu subscribe dulu dengan menyalakan loncengnya. Mari kita sama-sama membangun channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Film dibuka dengan menunjukkan pemeran utama yang sedang merencanakan strategi perampokan bank. Dia adalah Doc, James, dan yang lainnya. Aksi pertama, mereka membobol bank di daerah tersebut dengan membawa peralatan senjata yang lengkap beserta topeng yang mereka kenakan. Saat mereka sedang merampok di bank itu, salah satu dari mereka meminta manajer bank itu berdiri. Lalu berdirilah seorang wanita bernama Claire. Dia adalah manajer dari bank tersebut. Doc meminta Claire untuk membuka berangkas uang di bank itu. Claire yang sambil gugup gemetar pun menuruti permintaan para perampok itu. Akhirnya, Doc dan kawan-kawan berhasil menggarap habis semua isi uang di dalam berangkas itu. Tapi tak sampai di situ. Salah satu dari mereka membawa Claire sebagai sandera ke dalam mobil untuk berjaga-jaga jika ada polisi yang memojokkan mereka. Di dalam mobil, Claire ditutup matanya agar tak melihat mereka saat mereka membuka topengnya. Rencana Doc dan kawan-kawan sepertinya berjalan dengan mulus. Tidak ada satupun polisi yang mengikutinya. Karena itu, Claire pun dibebaskan dan disuruh berjalan ke arah bibir pantai, lalu baru boleh membuka penutup matanya. Lalu scene berlanjut, di mana kita diperkenalkan oleh pemeran lainnya, yaitu Adam sebagai ketua FBI dalam penyelidikan kasus perampokan bank ini, dan partnernya yang juga anggota FBI, Dino. Adam menerima laporan bahwa mobil van yang dipakai oleh para perampok itu telah hangus terbakar dengan sengaja. Adam pun berpikir ini adalah para ahli. Perampok ini benar-benar ahli dalam meninggalkan jejaknya. Setelah itu, Doc dan lainnya mengadakan pertemuan. Saat James datang, dia mengatakan kita mempunyai masalah. James menunjukkan SIM Claire yang telah diambil sewaktu menyandera Claire. James mengatakan bahwa Claire tinggal di lingkungan dekat dengan lingkungan mereka tinggal. Ini membuat masalah, yang berarti Doc dan kawan-kawan bisa saja bertemu dengan Claire karena tempat mereka sangat dekat. Di scene selanjutnya, Claire diundang oleh Adam untuk dilakukan wawancara terkait kasus ini. Adam mengatakan bahwa dia sudah tahu para tersangkanya. Tersangkanya pasti berasal dari kota Charlestown, karena 90% data dari perampokan bank tersangkanya berdasar dari kota tersebut. Dan Doc berasal dari kota Charlestown. Doc dan James mengunjungi toko bunga, tetapi bukan untuk membeli bunga. Doc datang untuk memberikan beberapa uang hasil rampokan kepada pemilik toko bunga itu. Karena pemilik toko bunga itu ternyata bagian dari mereka juga. Dia adalah Fregi dan Rusty. Fregi lah yang mengatur target siapa yang akan dirampok oleh Doc dan kawan-kawan. Berhari-hari telah berlalu, Doc pun merencanakan untuk membuntuti Claire. Saat Doc sedang mengikuti Claire di tempat laundry, tiba-tiba Claire menghampirinya dan meminta uang koinan kepada Doc untuk mesin cucinya. Doc bersikap dingin dan mengatakan tidak ada. Tak lama kemudian, Claire terlihat menangis karena mengingat kejadian di mana ia dirampok. Doc yang melihatnya pun bersimpati kepada Claire dan akhirnya Doc mengajak Claire untuk keluar jalan dengannya. Lalu Doc dan Claire pun pergi keluar mengajak ke jalan. Mereka berbagi cerita satu sama lain. Terlihat di sini Doc semakin dekat dengan Claire. Tampaknya mereka saling menyukai satu sama lain. Di scene selanjutnya, James bertemu dengan Doc untuk membahas tentang Claire. James menanyai Doc apakah Doc telah mencari tahu tentang Claire. Doc pun tak menjawab jujur dan berkata tidak mendapatkan informasi apapun. Padahal kita tahu bahwa Doc dan Claire telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Lalu James menawarkan apakah wanita itu perlu dibunuh untuk menghilangkan jejak. Doc yang mendengarnya sangat terkejut dan menahan James untuk tidak melakukan itu. James pun mendengarkan saran dari Doc dan tidak jadi menyingkirkan Claire. Beberapa hari kemudian, Claire dan Doc bertemu kembali.
Kali ini Claire bercerita semuanya kepada Doc tentang perampokan yang terjadi di tempat ia bekerja. Dan Claire juga bercerita kepada Doc tentang dirinya yang terus dimintai keterangan oleh FBI. Claire bercerita bahwa FBI telah mengetahui perampoknya itu berasal dari kota Charlestown. Tetapi FBI belum bisa mengungkap wajah perampoknya. Sontak saja ini membuat Doc sedikit khawatir karena FBI telah mengetahui dari mana perampok itu berasal. Saat Doc mengantarkan pulang, Claire bercerita kepada Doc bahwa beberapa hari yang lalu mobil dia dilimpari oleh orang yang tidak dikenal dan membuatnya mobilnya itu rusak. Sehingga membuat Claire harus berjalan kaki ke tempatnya bekerja. Doc yang tampak kesal meminta Claire untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang merusak mobil itu. Doc tampak peduli dengan Claire karena di sini Doc telah jatuh hati dengan Claire. Saat Doc sudah mengetahui keberadaan orang itu, Doc langsung mengunjungi James dan meminta bantuan kepada James untuk membalas dendam. Tapi Doc tidak bercerita kepada James untuk siapa yang melakukan ini. James yang memang berkarakter kriminal mengiyakan permintaan Doc itu, lalu mereka bersiap dan pergi ke rumah targetnya. Sesampainya mereka di rumah orang yang telah menghancurkan mobil Claire, Doc dan James tak berpikir lama langsung mendobrak rumahnya lalu memukuli mereka dan menyiksa mereka. Hari berlanjut dan FBI sepertinya sudah mencurigai bahwa Doc dan kawan-kawanlah yang berada di balik topeng perampokan itu. Lalu FBI mengadakan rapat untuk membahas masa lalu Doc dan kawan-kawannya. Mulai saat ini, FBI dan timnya mulai memfokuskan kepada Doc dan gerombolannya itu. FBI sangat mencurigai mereka, hanya saja FBI belum mempunyai bukti yang kuat. Adegan berlanjut saat dimana Doc dan Claire bertemu lagi. Hubungan mereka berdua sudah semakin dekat. Mereka berbincang satu sama lain, tapi di tengah perbincangan itu saat Claire sedang pergi sebentar, datanglah James dan menanyakan Doc sedang apa berada di sini. Karena kedatangan James ini membuat James tahu kalau Doc dan Claire telah menjalin hubungan. Di sini juga pertama kalinya James bertemu dengan Claire. Setelah itu, Doc menemui James di rumahnya. Doc berkata kepada James bahwa dia tidak suka dimata-matai oleh James. Tapi James marah karena ternyata Doc dan Claire malah menjadi dekat. James beranggapan kedekatan Doc dan Claire dapat mempermudah mereka tertangkap oleh FBI. Lalu Doc menjelaskan kepada James bahwa semuanya masih terkendali dan aman, dan berusaha menenangkan James agar tenang dalam menghadapi situasi saat ini. James pun akhirnya dapat ditenangkan oleh Doc. Saat mulai tenang, James mengingatkan Doc untuk rencana merampok mereka selanjutnya. Mereka akan merampok uang lagi, tetapi bukan di bank, melainkan di mobil pengantar uang yang mensuplai uang itu ke ATM. Doc mengiyakan rencana itu, tetapi Doc mengingatkan kalau aksinya yang besok adalah yang terakhir kalinya. Doc tidak mau lagi menjalankan pekerjaan ini. James pun hening tanpa jawaban dan hanya diam. Hari mereka melakukan aksi pun tiba. Doc dan kawan-kawan bersiap melakukan aksi merampoknya itu. Kali ini mereka mengincar mobil pembawa uang. Sesampainya mereka di tempat target, Doc dan lainnya langsung bergegas melaksanakan aksinya. Aksi mereka berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba ada panggilan polisi. Mereka langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi dari situ. Di perjalanan, polisi berhasil menemukan mereka dan mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sangat dramatis. Di tengah aksi kejar-kejaran ini, Doc memang sudah merencanakan untuk bertukar mobil yang sudah disiapkan oleh temannya. Mereka pun menukar mobilnya dan membakar mobil yang sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Polisi yang terjebak di gang kecil tersebut tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya Doc dan kawan-kawan pun berhasil kabur menghindari kejaran polisi. Adam selaku kedua tim penyelidikan kasus perampokan ini benar-benar sudah sangat kelelahan karena selalu tak mendapatkan bukti maupun sidik jari tersangka di TKP. Akhirnya Adam yang memang sudah mencurigai Doc dan gerombolannya itu memanggil Doc dan kawan-kawan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka semua diwawancari satu persatu, tapi Adam tak menemui bukti kuat. Akhirnya mereka semua pun dilepas kembali. Berhari-hari sudah dilewati. Adam yang tak kehilangan akal mencoba menyadap telepon Claire. Dan Adam berhasil mendapati bahwa Claire dan Doc sedang menjalin hubungan. Lalu Adam mengunjungi Claire di rumahnya dan di sini Adam menunjukkan foto tersangka kasus perampokan yang terjadi di tempat kerjanya adalah ulah Doc. Claire yang tidak menyangka akan laporan dari Adam ini pun langsung bersedih hati karena orang yang telah ia cintai adalah dalang dari perampokan ini.
Tapi Adam belum bisa menahan Doc karena belum mempunyai bukti yang kuat. Karena Adam mengetahui kedekatan Claire dengan Doc, Adam meminta bantuan kepada Claire untuk mencari bukti yang kuat agar Doc bisa ditahan. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan adegan di mana Doc dan James bertemu. Di sini, James ingin mengajak Doc kembali dalam aksi perampokan selanjutnya. Doc yang sudah berjanji tidak akan mau melakukan hal ini lagi, akhirnya pun menolaknya. Tapi James terus membujuk Doc, lalu terjadilah perdebatan di antara mereka yang akhirnya berujung dengan keributan. Saat mereka sudah mulai tenang, Doc mengunjungi Fregi sekepala rencana dalam perampokan. Doc berkata bahwa dia tidak akan ikut dalam aksinya kali ini. Fregi bilang, jika Doc tidak ikut, maka Fregi tidak mau memperkerjakannya lagi. Fregi beranggapan bahwa rencana ini tidak akan sempurna jika Doc tidak ikut dalam aksinya. Tapi Doc tetap bersikeras untuk tidak ikut dalam aksinya kali ini. Fregi yang kehilangan akal lalu mengancam Doc jika tidak mau ikut dalam aksinya kali ini. Fregi bilang kalau Doc sudah mempunyai pacar bernama Claire, dan Fregi juga mengetahui lokasi rumah Claire. Fregi mengancam Doc kalau tidak mau melakukan aksi ini, maka Claire lah yang akan celaka. Doc yang tidak punya pilihan pun mengiyakan untuk ikut lagi dalam aksinya kali ini. Lalu Doc pergi dari toko bunga itu dan mengunjungi Claire di rumahnya. Doc mendapati Claire yang sedang berada di kamar mandi dan sedang bersedih di dalam sana. Doc menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Claire. Di sini Doc sadar bahwa Claire telah mengetahui semuanya. Lalu Doc pun ingin menjelaskan kepada Claire apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Claire sudah terlanjur kecewa dan tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun dan menyuruh Doc pergi. Beberapa hari kemudian Doc menemui Claire lagi dan berusaha ingin menjelaskan kembali kepada Claire. Claire yang masih dengan rasa kecewanya, tapi akhirnya ia mau mendengarkan penjelasan dari Doc. Lalu Doc pun menjelaskan bahwa dia mendekati Claire bukan untuk mencelakainya dan juga bukan untuk memanfaatkannya. Dari penjelasan Doc ini sangat jelas bahwa Doc benar-benar sangat mencintainya. Lalu Doc pun pergi setelah menjelaskan semuanya walau dengan waktu yang sangat singkat. Hari di mana aksi merampok mereka pun tiba. Doc dan James menyamar sebagai polisi agar bisa memasuki akses dengan mudah. Sedangkan yang lainnya menyamar sebagai petugas ambulans. Singkat cerita, Doc berhasil mengambil semua uangnya dan bergegas menemui rekannya yang lainnya yaitu Albert dan Desmond. Doc dan James mengganti seragamnya dengan seragam petugas ambulan. Saat mereka sedang sibuk membereskan uangnya ke dalam ambulan, tiba-tiba Doc merasakan ada yang janggal dengan tempatnya ini. Doc lalu memeriksakan dan melihatnya keluar. Ternyata di luar sudah banyak polisi yang mengepung mereka. Di scene lainnya, James juga merasakan curiga dengan tempatnya. Dia memeriksa di sekitar dan James melihat ada tim SWAT yang sudah memasuki ruangan itu dan bersiap menangkap mereka. Tak berpikir panjang, James lalu mengambil senjatanya dan mulailah mereka beradu tembakan. Situasi pun semakin memanas. Rekan Doc yaitu Desmond tertembak oleh tim SWAT dan mati di tempat. Karena situasi mereka benar-benar sudah dikepung, Albert langsung memberikan ide kepada Doc dan James. Albert akan keluar dari sini dan menerobos barisan polisi dengan mobil ambulans sendirian untuk mengalihkan perhatian mereka. Sedangkan James dan Doc disuruh Albert untuk kembali memakai seragam polisi dan keluar dari pintu yang lainnya. Ide pun dilaksanakan. Albert keluar dengan mobil ambulannya, tapi sayang Albert terbunuh karena tertembak dan menabrak mobil di luar sana. Sedangkan James dan Doc berhasil keluar dan mereka pun berpisah satu sama lain agar tak ketahuan. Tapi sialnya James ternyata ketahuan penyamarannya dan diikuti oleh Adam. Doc yang melihat itu dari jauh pun sudah mempunyai firasat kalau James tidak akan selamat. Benar saja, James pun ikut tertembak dan mati di tempat. Dari kejadian perampokan kali ini, hanya Doc saja yang berhasil kabur dan selamat. Tetapi walau semuanya kacau, Doc berhasil membawa uang curiannya walau tidak sebanyak dari rencananya. Doc pun berencana pergi dari kota tersebut karena sudah merasa tidak aman lagi. Tetapi sebelum Doc pergi, Doc singgah dulu ke tempat di mana Claire sering bercocok tanam. Doc menaruh beberapa uang dan selembar surat di tempat itu, bermaksud agar nanti Claire bisa menemukannya dan bisa membaca suratnya dan juga menggunakan uang itu. Lalu Doc pun pergi menaiki kereta dan Claire juga menemukan surat di dalam uang itu saat bercocok tanam. Isi surat itu adalah Doc memberitahu kalau dia telah pergi jauh dari kota itu dan memberikan uang itu agar dapat digunakan oleh Claire. Dan film pun ditutup dengan menunjukkan kehidupan baru Doc yang tenang berada di tepi danau.
Gimana kawan, alur cerita film The Town? Cukup menarik bukan? Nah, bagi kalian yang ingin request film untuk dirangkum di channel ini, tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Dan jika kalian menyukai video ini, bisa di like dan juga diberikan komentar. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.